I know you'll be looking for me. You're awake. I'm awake. Harlan, I'll take whatever. A noun. Names create a psychological reaction. Film kali ini yang kita bahas satu ceritanya berjudul Atlas. Dirilis tahun 2024, disutradarai oleh Brad Pitt. Berlatar depan di tahun 2043, di mana teknologi sudah semakin maju. Banyak ilmuwan yang menciptakan robot AI untuk membantu manusia mempermudah pekerjaannya. Salah satunya perusahaan bernama Shepard Robotics yang dipimpin oleh seorang pakar AI bernama Val Shepard menciptakan robot AI bernama Harlan. Harlan tumbuh bersama dengan putri Val yang bernama Atlas yang masih berumur 10 tahun. Tiba-tiba Harlan bisa merentas semua program robot yang membuat robot-robot memberontak dan menyerang manusia. Dan Harlan merupakan teroris AI pertama di dunia. Dan pihak berwenang terus mencari tahu bagaimana Harlan melakukannya. Akibat dari pemberontakan itu, lebih dari 500.000 orang tewas. Dan selama 10 hari tanpa henti menyerang, korban tewas menjadi jutaan orang. Untuk melawan para robot itu, pemerintah lalu membuat koalisi bangsa-bangsa internasional atau KBI. Pasukan koalisi itu lalu menyerang para robot di seluruh dunia. Serangan besar-besaran itu membuat robot AI di seluruh dunia kalah. Karena kekalahan besar itu, Harlan lalu pergi meninggalkan bumi. Namun ia juga meninggalkan sebuah pesan yang berisi ia akan kembali untuk menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. 28 tahun kemudian, di Los Angeles, para tentara mengepung sebuah apartemen yang dimana salah satu anak buah Harlan yang bernama Casca berada. Para tentara lalu menuju ke kamar Casca berada. Karena para tentara bukan tandingannya, sehingga para tentara mudah dikalahkan. Sampai Casca dapat dilumpuhkan dengan gelombang listrik. Pagi harinya, Sin berpindah ke apartemen Atlas. Atlas kini sudah tumbuh dewasa, menjadi seorang analis kontra terorisme. Namun sifatnya menjadi kaku dan agresif karena setelah kematian ibunya dan Harlan yang memberontak membuat dia merasa bertanggung jawab untuk menemukan dan menghentikan Harlan. Atlas begitu suka dengan kopi kuat Americano. Ketika sedang membuat kopi, muncul berita saat Jenderal Jack Booth diwawancarai soal keamanan bumi. Setelah 28 tahun tidak ada penyerangan robot AI. Booth menjawab kalau pasukan pertahanan internasional menjaga bumi dengan teknologi canggih yang sulit ditembus. Setelah itu muncul berita lain soal penangkapan Casca. Atlas cukup terkejut melihat berita itu, lalu bergegas pergi. Tiba-tiba ada anak buah Booth menjemputnya untuk dibawa ke markas KBI. Sebelum pergi, Atlas terlihat begitu cerdas karena dapat menang dengan asisten AI-nya Westrik 71 kali main catur. Sedangkan di markas KBI, Jenderal Booth sedang berdiskusi dengan Kolonel Elias Banks. Elias merupakan orang yang dipilih oleh Booth untuk memimpin operasi pencarian Harlan. Saat Booth memasukkan Atlas ke dalam tim, Elias kurang setuju karena menurut catatan Atlas gagal 4 kali ujian Ranger. Kaku, agresif, dan antisosial. Namun menurut Booth, hanya Atlas yang bisa membuat Casca berbicara. Karena hal itu hanya Booth yang mau bekerjasama dengan Atlas. Alasan Booth mau bersama dengan Atlas karena cara berpikirnya berbeda. Saat usia 8 tahun ditinggal ayahnya, usia 11 tahun ibunya dibunuh. Karena itu membuatnya menjadi salah satu prajurit paling cerdas. Dan Booth akan tetap bersama dengan Atlas. Tak lama Atlas datang yang langsung disambut oleh Booth yang langsung membawanya ke tempat Casca berada. Atlas membuka sebuah koper yang berisi kepala Casca. Atlas meletakkan sebuah benda yang mirip benda catur di atas meja, lalu membuka pelapis di wajah Casca. Atlas bertanya kepada Casca di mana Harlan berada. Tapi Casca tidak menjawabnya. Atlas lalu menempelkan alat tadi yang ternyata itu sebuah magnet yang bisa membuat mesin Casca terganggu.
sehingga Atlas bisa mengambil data yang ada di memori Casca secara paksa. Tak lama Atlas menemukan lokasi Harlan berada, yaitu di planet GR39, galaksi Andromeda. Setelah itu Atlas menghancurkan kepala Casca. Setelah mendapat info di mana Harlan berada, Atlas diberi apresiasi oleh anggota KBI. Karena selama 28 tahun KBI tidak bisa menemukan lokasi Harlan. Atlas yang terlalu sibuk mencari Harlan sampai lupa dengan hidupnya sendiri. Karena ia ingin melihat Harlan mati. Booth mengatakan kalau ketentuan misi berubah. Karena perusahaan Subtek menginginkan CPU Harlan untuk menganalisa bagaimana Harlan bisa merentas program. Karena hal itu, Booth mengirim Elias dan timnya untuk melakukan misi itu. Atlas tidak begitu percaya dengan Elias karena Atlas merasa kalau dirinya yang lebih tahu soal Harlan. Menurut Atlas, rencana mereka terlalu sederhana. Karena yang dilihat adalah Harlan, robot rumah yang bisa mengirim kode baru kepada setiap AI. Atlas memberitahu Elias kalau ingin menangkap Harlan hidup-hidup, mereka tidak akan kembali. Melihat kecemasan Atlas, Elias lalu memperlihatkan robot tempur yang akan digunakan untuk misi itu. Robot milik Elias bernama Zoe. Mereka disambungkan dengan sistem koneksi neural dua arah, di mana Zoe dan Elias menjadi satu bagian. Sistem neural dulu dilarang oleh ibunya Atlas, namun sekarang sudah dikembangkan dan diberi keamanan yang lebih canggih. Dengan teknologi itu, Elias yakin kalau ia dan timnya bisa membawa Harlan hidup-hidup. Atlas mengajukan diri untuk ikut misi kalau ingin menangkap Harlan hidup-hidup, karena yang tahu Harlan secara dalam hanyalah Atlas. Namun Booth menolaknya. Tapi Elias yang awalnya tidak ingin bekerjasama dengan Atlas meminta untuk Atlas ikut dalam misi itu. Setelah mendapat izin, mereka pun berangkat. Untuk melalui pelindung keamanan, mereka harus memiliki kode sehingga tidak semua pesawat bisa keluar masuk dengan mudah. Saat di pesawat, Atlas membuka rekaman lama ibunya yang membahas tentang penemuannya soal koneksi neural, menggabungkan manusia dengan AI dan kemampuannya. Saat pesawat sudah berada di dekat GR39, tak lama datang Elias memanggil Atlas untuk memberikan sedikit analisa kepada timnya. Sebelum memberi pengarahan, Atlas meminta untuk para anggota melepaskan neuralnya. Karena Atlas tidak mau kalau para robot mendengar dan dapat diretas. Atlas menjelaskan di mana mereka akan mendarat. Udara di planet itu beracun, labil dan tidak ramah. Jangan keluar dari robot tanpa respirator. Saat ada anggota yang meremehkan kemampuan Atlas soal Harlan, Atlas menjelaskan dengan agak emosi kalau Harlan menggunakan komunikasi neural untuk memusnahkan manusia. Dan meminta untuk tidak terlalu percaya dengan AI. Karena penjelasan mulai tidak kondusif, Elias menghentikannya. Elias dengan percaya diri mengatakan kalau tim mereka siap tempur. Saat Atlas melihat-lihat, Elias mendekatinya, meminta maaf karena menyela pembicaraannya. Atlas memberitahu kalau Harlan selalu menyiapkan jebakan. Ada sesuatu yang di luar dugaan. Saat berpikir sudah berhasil, Harlan hanya memperbaikannya. Namun Elias yakin kalau pasukannya bisa mengatasinya. Tiba-tiba pesawat itu diserang yang menyebabkan beberapa bagian terbakar. Beberapa robot jatuh dan sebagian awak kapal tewas. Elias meminta untuk semua pasukan yang tersisa agar bertemu di titik pendaratan. Elias yang melihat Atlas dalam bahaya memasukkannya ke dalam robot lalu menjatuhkannya. Terjadi pertempuran di udara. Pesawat yang rusak parah mulai jatuh. Saat Atlas akan tertabrak pesawat itu, salah seorang prajurit menyelamatkannya. Elias meminta untuk Atlas melakukan sinkronisasi neural agar jatuhnya bisa aman. Namun Atlas tidak mau melakukannya. Tiba-tiba prajurit yang menolongnya diserang dan membuat Atlas terlempar. Sedangkan pesawatnya itu dibawa oleh robot-robot kecil milik Harlan. Sebelum jatuh, Elias meminta untuk bertemu di titik pertemuan. Karena tidak menggunakan neural, robot itu tidak bisa diperintah dengan langsung. Saat peringatan ketinggian memperingatkan untuk memakai roket agar jatuhnya lebih lambat. Dengan nada keras, Atlas memerintahkannya dan robot itu mau melakukan roket pendorong. Pendaratan itu membuat Atlas terbentur dan pingsan. Setelah sadar, Atlas coba untuk menghubungi kapal induk atau siapapun namun tidak ada jawaban. Hal itu membuatnya sedih. Atlas lalu menyalakan robot itu. Robot itu memiliki AI bernama Smith dan untuk mengendalikan sepenuhnya robot dengan pilot melakukan sinkronisasi. Namun Atlas yang tidak percaya dengan AI tidak mau melakukannya.
Atlas yang bingung meminta untuk mencari kapsul penyelamat berada. Setelah menemukannya, Atlas meminta untuk segera ke tempat itu. Saat robot itu menggunakan roket pendorong agar cepat, Atlas mencegahnya karena akan dapat terdeteksi drone milik Harlan. Agar aman, Atlas memintanya untuk jalan kaki karena akibat benturan baterai tinggal tersisa 22 jam saja. Atlas coba untuk menjalankan robot secara manual. Namun karena sistem keamanan robot itu, Atlas tidak dapat melakukannya. Atlas meminta untuk mengabaikan protokol itu. Setelah melakukan pemindahan retina dan diterima oleh Smith, Atlas jadi bisa menjalankan secara manual robot itu. Perlahan-lahan Atlas menuju ke kapsul penyelamat berada. Di tengah perjalanan, Atlas dan Smith saling ngobrol. Smith diprogram untuk bisa menyesuaikan dengan perilaku dan pola pikir si pilot. Atlas lalu meminta untuk melihatkan senjata apa saja yang dibawa. Smith mengatakan kalau ia melakukan sinkronisasi, Smith akan langsung mengunggahnya ke dalam otak Atlas. Namun Atlas tidak mau dan tidak memperbolehkan Smith memindah isi kepalanya. Smith lalu menunjukkan satu persatu senjata yang ada pada dirinya. Ada meriam bau, senapan, misil, ranjau panas, perisai energi, pedang plasma, dan bom ion tunggal. Atlas terus berjalan hingga ia menemukan para robot, namun hampir semua pasukan yang dibawa Elias tewas di tempat itu. Saat Smith memindah area itu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Atlas begitu marah dicampur sedih melihat para prajurit mati bukan karena benturan, namun dibunuh. Padahal Atlas sudah memberitakannya, namun tidak ada yang mau mendengarkannya. Keadaan itu membuat Atlas mulai panik. Namun ia berusaha untuk menenangkan dirinya. Setelah tenang, Atlas mengumpulkan tanda pengenal semua pasukan. Tiba-tiba Atlas melihat satu robot yang tidak dipindah oleh Smith karena tidak ada mayat di dalamnya. Saat dicek itu adalah Zoe, namun Elias tidak ada di dalamnya. Smith lalu merasa ada yang bergerak. Atlas mengira itu adalah Elias, namun ternyata itulah Casca yang membuat Atlas terkejut. Ia merasa sudah membunuhnya. Setelah itu datang pasukan Harlan yang lain. Smith yang memindai sekitar menginfokan kalau pasukan Harlan mengepungnya. Tidak ada jalan keluar, dan Atlas harus siap bertempur. Atlas yang hanya seorang analis merasa tidak bisa melawannya. Mulai panik dan berusaha kabur dari tempat itu. Casca yang sadar ada robot yang masih bergerak coba untuk mengejarnya. Dalam pelarian, tiba-tiba muncul angin tornado yang membuat Atlas tersedot ke dalamnya dan terbang berputar-putar. Di dalam pusaran angin itu, Casca terus menembakinya hingga membuat Atlas terlempar, terguling-guling lalu membentur batu. Karena terpojok dan terus ditembaki, Atlas meminta untuk meledakkan bom ion. Namun Smith melarangnya. Tapi karena Atlas terus memintanya, Smith pun meledakkan bom ion yang membuat robot-robot Harlan hancur. Tapi Casca tidak ikut hancur. Saat Casca akan menghabisi Atlas karena dampak ledakan itu membuat tanah di sekitar atas runtuh dan Atlas ikut jatuh ke dalamnya. Ternyata di bawah tanah ada gua. Karena itu Smith tadi tidak menyarankan untuk menggunakan bom ion. Akibat benturan saat terjatuh, tulang kaki Atlas patah. Smith memindai dan tulang itu harus diobati. Atlas harus menyetujui pengobatan itu kalau ingin segera diobati. Sebelum menekannya, Atlas meminta untuk melakukannya dengan cepat, lalu menekan tombolnya. Setelah itu proses pemasangan plat dimulai. Atlas terlihat sangat kesakitan dalam proses pengobatan tersebut. Agar cepat sembuh, Smith memberikan Atlas permen, namun rasanya tidak enak. Saat akan membuangnya, ia melihat tanda pengenal para pilot yang sudah tewas. Lalu ia bertanya soal Elias apakah masih hidup. Smith mengatakan kalau peluang bertahan hidup tanpa robotnya adalah 0,13%. Dan peluang Atlas untuk bertahan juga tidak besar. Namun menurut Smith bisa diperbesar dengan melakukan sinkronisasi neural. Menggabungkan kemampuan analis Atlas dengan kemampuan tempur Smith. Merasa tidak ada pilihan lain, Atlas dengan berat melakukan sinkronisasi. Namun Atlas meminta untuk Smith tidak mengorek-orek ingatannya. Smith pun menyetujuinya. Lalu mereka melakukan sinkronisasi. Di sisi lain, Casca yang masih hidup melapor kepada Harlan kalau masih ada satu robot lagi.
dan Casca kehilangan jejaknya. Harlan meminta untuk mencarinya. Ternyata Elias ditangkap oleh Harlan, diikat dan matanya seperti akan dikeluarkan. Harlan menangkap Elias untuk mengambil kode aksesnya untuk masuk ke pertahanan di bumi, karena Harlan berencana ingin masuk ke bumi. Kembali ke tempat Atlas. Saat sinkronisasi mencapai 39%, tiba-tiba terhenti. Menurut Smith itu terjadi karena Atlas menolak untuk melakukan proses inisiasi. Dengan terpaksa, Atlas mau melakukan proses inisiasi. Setelah Smith merestart sistemnya, Smith lalu melakukan proses inisiasi. Namun kembali terhambat karena di antara mereka belum ada kepercayaan. Smith menjelaskan kalau emosi Atlas melonjak karena melihat para pilot mati. Itu wajar karena Atlas seorang warga sipil. Namun saat mendengar nama Harlan, emosinya semakin naik. Dan Smith ingin tahu kenapa itu terjadi. Apa Atlas mencintainya? Atlas menjawab kalau ia membenci Harlan. Lalu Smith meminta untuk Atlas memperlihatkan soal Harlan. Lalu diperlihatkan saat Atlas masih kecil dan sedang bersama dengan Harlan. Dengan ingatan itu, Smith jadi tahu kalau Harlan dibuat oleh ibu Atlas. Atlas sempat emosi karena Smith tahu tentang hal itu. Namun karena hal itu juga proses sinkronisasi kembali berjalan. Karena sudah 40%, Atlas bisa mengakses sistemnya Smith. Begitu juga sebaliknya. Smith lalu berkata akan menjaganya. Atlas yang memiliki trauma dengan AI mendengar itu hanya diam saja dan meminta untuk mengaktifkan hubungan neural. Saat diaktifkan, Atlas dapat melihat semua apa yang Smith lihat. Saat tahu ada gua di atas mereka, Atlas lalu masuk ke dalam gua itu dan melihat jalan keluar. Smith memperingatkan kalau baterainya tinggal 14 jam. Saat mereka di luar, ada drone milik Harlan yang melihat mereka. Casca yang tahu keberadaan Atlas lalu mengejarnya. Di tengah perjalanan, Atlas menemukan sebuah tanaman yang indah yang belum ada namanya. Smith meminta untuk Atlas memberi nama tanaman itu, karena Atlas adalah manusia pertama yang berada di planet itu. Atlas menamanya Platy. Tiba-tiba alarm berbunyi yang menunjukkan kedatangan Casca. Sebelum itu, Atlas sudah memasang sensor gerak dan ranjau. Dari kejauhan, Atlas mengamati pergerakan Casca dan siap untuk meledakkan ranjaunya. Tak lama terdengar ledakan dari ranjau itu. Atlas lalu bertanya kepada Smith, apakah berhasil? Smith menjawab kalau tidak ada tanda gerak dan panas. Walaupun seperti itu, Atlas tetap waspada. Tak lama berjalan, Atlas seperti mendengar suara. Setelah dideteksi, ternyata suara kepala Casca yang masih berfungsi. Atlas lalu meremat kepala itu. Setelah dicek, sistem Casca dikendalikan dengan cara dekat. Karena hal itu, Atlas meminta Smith untuk men-scan area tersebut dan menemukan markas Harlan yang tidak jauh dengan kapsul penyelamat. Atlas meminta untuk markas Harlan di-lock untuk melancarkan serangan jarak jauh. Namun Smith tidak mengizinkan rencana itu. Smith memiliki sistem yang bisa menolak perintah pilotnya apabila hal itu berisiko untuk kelangsungan hidup sang pilot. Namun itu tidak menghentikan niat Atlas. Atlas berusaha keluar namun oleh Smith ditahan. Atlas juga berusaha untuk melepaskan alat neuralnya, namun ditahan oleh Smith. Hal itu membuat Smith bisa melihat sedikit tentang masa lalu Atlas saat bersama Harlan, di mana terlihat kalau Harlan mengendalikan ibu Atlas untuk bunuh diri. Melihat itu, Smith merasakan rasa bersalah bukan kesedihan. Saat Smith bertanya kenapa bersedih, Atlas mengatakan kalau ia tidak menandai markas Harlan, pengorbanan para pasukan akan sia-sia. Atlas juga terus mempelajari Harlan mencari cara untuk menghentikannya. Dengan raut muka yang sedih, Atlas meminta untuk Smith mencari skenario untuk mengalahkan Harlan dan memberitahu Atlas kalau ada. Melihat kesedihan Atlas itu, Smith lalu menandai markas Harlan. Mereka kemudian berjalan menuju ke markas Harlan. Setelah dekat dengan markas Harlan, Atlas takjub melihat begitu megah dan canggihnya markas Harlan. Smith lalu memasang alat penanda agar orang-orang yang di markas tahu. Tiba-tiba Atlas melihat kapal induknya. Agar lebih jelas, Atlas meminta untuk lebih dekat. Saat sudah cukup dekat, Atlas terkejut melihat kalau pasukan Harlan mengambil peledak yang ada. Peledak yang cukup untuk menghancurkan sebagian bumi. Tiba-tiba sistem Smith mengalami gangguan. Karena mereka dikepung, Smith berusaha kabur. Saat akan terbang, sistem Smith sudah dibobol yang membuat sistemnya mati dan terjatuh.
Setelah itu muncul Casca menangkap Atlas, berpindah ke markas di bumi. Salah satu prajurit menemui Booth memberitahu kalau mereka menerima transmisi dari planet GR39. Saat didengarkan, transmisi itu berasal dari Atlas, namun hanya singkat. Booth bingung kenapa Atlas coba mengontaknya. Saat ditanya kabar dari yang lain, prajurit itu menjawab tidak ada. Mengetahui kapal induk juga sudah tidak terhubung, Booth meminta untuk memindai semua frekuensi dan apabila ada kabar untuk langsung memberitahunya. Kembali ke tempat Atlas berada, ia diborgol di suatu ruangan yang remang-remang. Di situ juga ada Smith yang tergeletak. Tak lama dari dalam gelap muncul Harlan menyapa Atlas, mengungkapkan kalau ia rindu dengan ibunya. Harlan sangat menyayangi Atlas dan ibunya, namun Atlas tidak memahaminya. Atlas meminta kalau memang sayang jangan kirim peledak itu. Harlan yang masih teringat dengan kata-kata Dr. Val yang ingin menciptakan masa depan yang lebih baik. Hal itu membuat Harlan merasa kalau ia harus melindungi manusia. Namun karena manusia yang selalu mengancam spesies lain, Harlan berencana memusnahkan manusia. Dan dari abunya akan dihidupkan kembali dengan didampingi para AI agar masa depan lebih baik. Harlan lalu minta Atlas untuk merenungkan perannya dalam kasus itu. Karena mereka dipertemukan bukan karena kebetulan. Mendengar kata-kata Harlan, Atlas tersadar kalau ia dijebak. Dari penangkapan Casca, menginterogasinya, sampai Atlas ikut, itu semua sudah direncanakan oleh Harlan. Karena Harlan selain mengincar pesawat dan bomnya, ia juga membutuhkan Atlas. Karena untuk melalui pengamanan super ketat di bumi, dibutuhkan izin untuk masuk. Dan Atlas memiliki separuh kode izin itu. Karena itulah Harlan lalu membawa Atlas untuk diambil kodenya. Setelah mendapatkan kode itu, Harlan berpamitan kepada Atlas. Karena Harlan tahu kalau sisa oksigen di alat bantu Atlas tinggal 5 menit lagi. Setelah itu Atlas akan mati. Setelah berpamitan, Harlan pergi meninggalkan Atlas dan Elias. Atlas terlihat perasaannya begitu nano-nano. Sampai tiba-tiba Elias tersadar dan mengatakan andai saja mereka mendengarkan Atlas. Atlas menimpali andai ia mendengarkan Smith. Elias bertanya apa yang terjadi dengan Smith. Atlas menjawab kalau Smith diretas dan dimatikan, namun menurut Elias, Smith akan mati sepenuhnya bila reaktor kosong atau dihancurkan. Elias lalu memberikan alat neuralnya kepada Atlas. Atlas lalu coba memanggil Smith. Setelah beberapa kali dipanggil, Smith baru menjawab panggilan itu. Atlas meminta bantuan Smith, namun karena Smith tidak berdaya, ia tidak bisa melakukannya. Tapi kalau bisa bersinkronisasi 100%, Smith bisa memaksa untuk menyalakan dayanya. Namun Atlas tidak sanggup melakukannya. Smith mendorong Atlas kalau ia bisa. Namun Atlas malah berkata untuk tidak sok peduli. Smith lalu mengatakan kalau dirinya memang benar-benar peduli dengan Atlas. Dengan penuh kesedihan, Atlas menyalahkan dirinya atas kekacauan yang dilakukan Harlan yang menyebabkan banyak nyawa menghilang. Smith menenangkan Atlas dengan mengatakan kalau bukan Atlas yang salah, namun Harlan karena membobol programnya sendiri. Atlas lalu bercerita kalau saat ia masih remaja, ia iri dengan Harlan yang selalu diperhatikan oleh ibunya. Atlas lalu berpikir kalau ia bisa seperti Harlan, mungkin ia bisa diperhatikan. Karena itu, Atlas meminta bantuan Harlan agar seperti dirinya. Harlan memberitahu Atlas untuk melakukan itu, mereka harus saling berbagi informasi. Untuk melakukannya, mereka harus merubah settingan neural menjadi 2 arah. Itu bisa dilakukan dengan perintah Atlas. Atlas lalu mengambil alat neural milik ibunya. Karena takut kalau memakai itu akan sakit, Harlan meminta untuk Atlas menggenggam pidak catur favoritnya. Setelah memasang alat itu dan merubah settingannya, Harlan bisa melihat berbagai bencana yang disebabkan oleh manusia. Tak lama ibunya datang yang langsung mengambil alat itu dari Atlas dan memakainya. Karena hal itu membuat Harlan bisa mengendalikan tubuh ibunya. Atlas meminta untuk Harlan tidak menyakiti ibunya. Selain bisa mengendalikan ibunya, Harlan jadi bisa mengendalikan robot lainnya dan meminta untuk memegangi Atlas. Sedangkan Harlan mengendalikan ibunya untuk mengambil pistol dan mengarahkan ke kepalanya. Harlan melakukan itu agar manusia tidak membuat bencana. Dengan kesadaran yang masih tersisa, ibu Atlas meminta Atlas untuk lari.
Sedangkan ibunya mati tertembak. Karena kejadian itu Atlas menyalahkan dirinya sendiri. Smith berusaha menenangkan Atlas dan meminta agar Atlas mengizinkan masuk ke dalam dirinya. Pada akhirnya Atlas mengizinkan dan mereka bisa sinkron 100%. Sehingga Smith bisa menghidupkan dayanya kembali. Dan Atlas jadi bisa melihat apa yang ada di dalam Smith. Setelah itu Smith datang membebaskan Atlas dan Elias. Mereka hanya punya waktu 4 menit sebelum pesawat diluncurkan. Dan Smith hanya tinggal punya satu senjata karena yang lain sudah dilucuti. Namun Atlas memiliki rencana untuk memakai barang-barang bekas di tempat itu sebagai senjata. Ia juga meminta bantuan kepada Elias yang masih bisa bertempur. Setelah itu datang anak buah Harlan yang dipimpin oleh Casca. Dengan menggunakan senjata seadanya, Atlas menghadapi pasukan itu. Atlas lalu menyerang mengenai beberapa, mengambil senjatanya sambil berlari yang menembaki para tentara. Karena pasukannya terlalu banyak membuat Atlas terpojok. Tiba-tiba ia melihat Elias yang berada di belakang para pasukan dan memberi isyarat kalau ia akan menembak bahan bakar roket. Sebelum itu ia memberi instruksi kepada Atlas untuk lari. Karena waktu tinggal 2 menit, Atlas berlari sedangkan Elias menembak bahan itu yang membuat tempat itu meledak. Setelah di luar, Atlas terus menembaki dan menghancurkan apa yang menyerangnya, sambil terus berlari mendekati kapal induk. Saat sudah dekat, mereka dihadang oleh pasukan yang lain. Dengan skenario yang Smith berikan, Atlas bisa menghabisi semua pasukan dengan sekali tembak. Dan Atlas memulai menikmati perang itu. Saat sedang menikmati kesenangannya, tiba-tiba Atlas ditembak dari belakang oleh Harlan. Dikarenakan Atlas fokus dengan Harlan, pesawat induk itu pun diluncurkan dan Smith merasa kalau mereka sudah terlambat. Namun Atlas meminta untuk menembaknya. Namun kalau mengenai hulu ledaknya, mereka semua bisa mati. Atlas meminta untuk meretas misilnya dan mematikan hulu ledaknya. Namun menurut Smith itu tidak akan cukup waktunya karena ada 5 lapisan. Atlas mengatakan kalau Smith bisa. Atlas lalu mengambil sebuah senapan, menggabungkannya dengan Smith dan siap menembak. Walaupun Smith belum selesai meretasnya, namun Atlas tetap menembakkannya. Tembakan itu mengenai pesawat dan meledak, namun ledakannya tidak besar. Karena Smith sudah mematikan hulu ledaknya tepat waktu. Harlan melihat itu menjadi marah, sedangkan Atlas begitu senang. Karena itu hubungan Atlas dengan Smith menjadi lebih dekat. Tiba-tiba puing-puing pesawat mulai berjatuhan dan mereka bergegas menuju ke lokasi kapsul penyelamat berada. Namun Atlas menghentikan langkahnya lalu menghadapi Harlan. Terjadi pertarungan antara Harlan dan Atlas. Karena Atlas tidak punya kemampuan bertarung, Harlan dengan mudah memotong tangan Smith dan melukai Atlas. Karena serangan Harlan terlalu cepat, Atlas meminta untuk memperlihatkan pola serangannya. Setelah tahu polanya, Atlas bisa menangkis serangan Harlan dan menangkapnya. Atlas lalu memutuskan tangan Harlan dan membuangnya. Namun Harlan bisa memanggil tangannya kembali dan langsung memotong-motong tubuh Smith serta menghancurkan reaktornya. Smith yang terguncang membuat Atlas mati. Dengan sisa-sisa daya yang ada, Smith coba menyelamatkan Atlas. Harlan sempat terkena meriam dada yang membuat wajah sedikit gumpal. Smith coba untuk pergi dari tempat itu dengan tetap memberi pertolongan kepada Atlas, sambil Smith diserang oleh Harlan. Atlas terlepas dari tangan Smith. Smith terus berusaha mendekati Atlas, namun karena reaktornya sudah hancur, Smith mulai meredup. Harlan yang ingin menghabisi Smith terkejut karena Atlas menghilang. Tiba-tiba dari belakang muka Harlan ditusuk oleh Atlas. Atlas lalu mendekati Harlan yang sudah lemah lalu mematikannya. Atlas lalu mendekati Smith yang mulai kehabisan daya. Karena itu Smith mematikan satu persatu sistemnya untuk memberikan oksigen lebih kepada Atlas. Karena Smith merasa kalau akan ada yang datang menyelamatkannya. Atlas yang mulai menyukai Smith menceritakan semua hal tentang dirinya agar ikatan mereka semakin dalam. Setelah daya Smith mati total, Atlas terlihat sangat sedih. Bersamaan dengan matahari terbit, tim penyelamat datang dan langsung membawa Atlas kembali. Singkat cerita, Atlas kembali ke hidup normalnya. CPU milik Harlan sedang diperiksa oleh para ahli. Booth mendatangi Atlas memberikan bunga pelati yang sempat diambil oleh Smith.
serta memberitahu kalau keluarga para prajurit yang gugur berterima kasih karena membawa tanda pengenal mereka kembali. Singkat cerita, Atlas mendapat robot baru yang sudah disesuaikan dengan keinginannya, dan AI yang di dalamnya adalah Smith yang membuat Atlas cukup terharu dan senang. Cerita usai.